Fakta aneh tentang manusia yang mungkin tidak kita sadari yaitu manusia adalah satu-satunya spesies di bumi yang meminum susu dari spesies lain. Kalau dipikir-pikir, susu adalah minuman yang aneh. Ia cairan yang dibuat oleh sapi atau hewan lain untuk memberi makan anaknya, tetapi malah kita minum. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana hubungan manusia dan susu hingga bisa seakrab sekarang. Hai, selamat datang di Teman Sains. Sejarah manusia dan susu penuh dengan teka-teki hingga saat ini. Jika memang manusia tidak dirancang untuk mencerna susu spesies lain, lalu siapakah dan kapan kebiasaan konsumsi susu hewan mulai terjadi? Dalam konteks 300.000 tahun sejarah manusia, minum susu adalah kebiasaan yang sedikit baru. Sebelum masa 10.000 tahun yang lalu atau lebih, hampir tidak ada orang yang meminum susu. Seperti yang dikutip dari Science Mag, peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat Afrika yang telah mengembalakan sapi, domba, dan kambing selama setidaknya 8.000 tahun. Peneliti juga memeriksa 8 kerangka berusia 2.000 dan 6.000 tahun yang digali di wilayah Sudan dan Kenya. Mereka kemudian mengikis dental kalkulus atau karang gigi yang mengeras dan mencari protein khusus susu yang terperangkap di dalamnya. Hasil studi yang telah dipublikasi di Nature Communication ini mengungkap bahwa orang-orang di Kenya dan Sudan modern ternyata sudah mengonsumsi produk susu setidaknya 6.000 tahun yang lalu atau lebih. Temuan ini menjadi bukti langsung paling awal konsumsi susu di Afrika dan mungkin di dunia. Temuan ini juga sekaligus menunjukkan jika peternakan sapi perah di Afrika mungkin telah ada lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya. Memang entah apa yang dipikirkan orang saat itu, kenapa bisa tiba-tiba mencoba susu dari hewan lain. Dan inilah beberapa alasan biologis mengapa minum susu hewan itu sangat aneh. Susu mengandung sejenis gula yang disebut laktosa. Berbeda dengan gula yang ditemukan dalam buah dan makanan manis lainnya. Ketika kita masih bayi, tubuh membuat enzim spesial yang disebut laktase, yang memungkinkan kita mencerna laktosa dalam ASI. Tetapi setelah disapih di awal masa kanak-kanak, bagi kebanyakan orang enzim tersebut berhenti diproduksi. Tanpa laktase, kita tidak bisa mencerna laktosa dalam susu dengan baik. Walhasil, jika orang dewasa minum banyak susu, mereka akan mengalami perut kembung, kram, sampai diare. Dan ini juga berlaku untuk mama lainnya seperti sapi, kambing, kucing, dan anjing. Jadi, orang-orang yang pertama kali minum susu mungkin akan sering kentut saat itu. Kemudian, mau tidak mau, akhirnya manusia berevolusi. Secara turun-temurun, beberapa orang mulai mempertahankan enzim laktase mereka tetap aktif sampai dewasa. Fenomena ini disebut sebagai persistensi laktase. Hal ini memungkinkan manusia untuk meminum susu tanpa efek samping, hasil dari mutasi di bagian DNA yang mengontrol aktivitas gen laktase. Namun ternyata hingga masa modern sekitar 75% manusia belum mengembangkan fungsi fisiologis tersebut sehingga menjadi tidak toleran terhadap laktosa. Kondisi ini umum terjadi di antara orang-orang non-Kaukasia atau bukan kulit putih. Jadi jika kalian mengalami intoleran laktosa, ini memang adalah sebuah keadaan yang alami. Orang-orang tanpa persistensi laktase sebenarnya masih bisa mengonsumsi laktosa dalam jumlah tertentu tanpa efek buruk. Jadi mereka bisa minum sedikit susu dan tidak merasa kembung. Atau kalian yang mengalami intoleran laktosa, ada juga pilihan untuk memproses susu menjadi produk lain seperti mentega, yogurt, krim, dan keju, di mana produk-produk ini mengalami pengurangan kadar laktosa. Susu sapi sendiri memiliki kandungan yang terdiri dari protein, kalium, kalsium, vitamin D, vitamin A, vitamin B12, vitamin B2, niacin, fosfor, zat besi, karbohidrat, dan mineral yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Selain manfaat secara gizi, pada zaman dahulu peternak yang memelihara hewan bisa sangat mudah terpapar penyakit dari hewan yang mereka pelihara, seperti penyakit antraks dan cryptosporidiosis. Susu ini mungkin menjadi antibodi di tubuh peternak saat itu terhadap beberapa infeksi tadi. Dan memang efek protektif susu dipandang sebagai salah satu manfaat memberikan ASI eksklusif pada anak. Hey, kalian membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.